antara orang hutan dan penguasa hutan. Itu kan penguasa orang. Itu begini, di pertanian itu Hasil hasil lebih banyak. iya, menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Ini sudah dibuktikan oleh teman-teman. Kelihatan sekali perbedaannya ada yang menggunakan ekoenzim dan yang tidak. Kemanapun kita aplikasikan, di situ ada manfaat. Apa tujuan daripada pembuatan ekoenzim ini? Nah, itu saya tertarik sekali, Bunda Rawi. Om Swastiastu. Halo, sahabat Ibu Tani, inspirasi Bunda Tani Bali. Saya Bunda Tuti yang akan memandu podcast Ibu Tani dan akan mengupas tuntas kiprah dari wanita tani yang akan menginspirasi dunia pertanian yang ada di Bali. Nah, mari kita dengarkan bagaimana perjuangan dari Bunda yang satu ini. Dan di sebelah saya sudah hadir Bunda Rawi Atyani. Mari kita dengarkan penjelasan dari beliau. Selamat sore Bunda Rawi. Selamat Apa kabar? sore. Kabar baik, Ibu. Terima kasih. Bunda. Rasanya kok segar sekali ya Bunda Rawi datang ke sini. Karena beliau adalah pencinta lingkungan sehingga di sini terasa segar juga dengan kehadiran beliau. Pertanyaan saya Bunda Rawi, bagaimana sih sebenarnya Bunda Rawi bisa terjun ke dunia ekoenzim ini? Baik, terima kasih Bunda Tuti. Awalnya pada bulan September 2019 saya mengikuti sosialisasi ekoenzim yang dibawakan waktu itu yang disampaikan oleh Bapak Joko Rianto dan Bapak Iskandar, yang beliau memang yang membawa ke Bali, dan ke Bali masuk ekoenzim itu pada tahun 2019. Jadi begitu mendengar sosialisasi tentang ekoenzim, saya sudah langsung tertarik sekali. Jadi tidak menunggu waktu yang lama, saya pun langsung membuat ekoenzim itu. Nah, selanjutnya setelah membuat ekoenzim, saya tidak membuat sedikit, tapi langsung dalam jumlah yang lumayan banyak. Jadi waktu itu langsung membuat 500 liter. 500 liter. Karena saya begitu mendengar manfaatnya, rugi kalau kita membuat sedikit karena menunggu waktu yang cukup lama. Jadi langsung saja membuat. Dan itu terus membuat terus. Nah, saya tidak cukup puas dengan itu. Saya terus berpikir begitu besar manfaat dari ekoenzim. Saya jadi cukup sering menghubungi Pak Joko, ingin berbuat sesuatu untuk alam ini gitu. Waktu itu impian saya ingin menangani Danau Batur yang mana sudah sangat, ya kita tahu bahwa semua danau mungkin sudah mengalami pendangkalan. Kalau di Batur itu kan karena banyaknya keramba-keramba yang menyebabkan terjadinya pencemaran yang lumayan tinggi. Sehingga saat sudah dilakukan juga sampai di moratorium kan, keramba itu sudah tidak boleh lagi. Nah itu impian saya sedemikian besar, saya sampaikan ke Pak Joko, dan itu sampai sekarang memang belum bisa terlaksana, tapi mudah-mudahan nanti bisa. Dan selanjutnya Pak Joko malah waktu itu ingin membuktikan bahwa ekoenzim ini kan penghilang bau yang luar biasa sangat bagus. Jadi waktu itu kita pas hari sampah nasional itu kita menyemprot TPA Suwung yang sangat terkenal dengan baunya yang menyebar, itu mengganggu, termasuk wisatawan yang datang ke Bali pasti lewat kan dari bandara pasti melewati itu sering sekali mendapat
tercium baunya. Iya, mengeluh begitu. Mengeluh, tercium Nah, karena itu baunya. akhirnya di situ kita melakukan penyemprotan di situ, dan saya ditunjuk sebagai ketua panitia waktu itu, dan kita bekerja sama dengan DLHK provinsi dan juga DLH Denpasar. Iya. Jadi di situ kita dibantu betul dengan mobil tangkinya. Iya. Nah, Bunda, tadi kita sudah ngobrol banyak sekali. Mari kita minum dulu, Bunda. Terima kasih. Maaf Bunda, tadi Bunda kan sudah menginspirasi kepada sahabat Ibu Tani mengenai aplikasi ekoenzim ini untuk pertanian. Nah, yang saya ingin tanyakan sekarang, apakah Bunda sendiri sudah melakukan, Bunda? Tentu sudah. Tapi memang saya dengan kerjasama dengan petani yang di kebun saya, dekat kebun saya. Jadi saya mengedukasi petani di sekitar kebun saya untuk membuat dan menggunakan ekoenzim. Tapi memang betul, karena saya jarang ke sana, tidak semua masih bisa mau menggunakan. Ada yang sudah sangat intens menggunakan itu. Hasilnya luar biasa. Pernah baik itu di sana tanaman gemitir itu sangat kelihatan sekali perbedaannya dengan yang menggunakan ekoenzim dan yang tidak. Dari kecerahan warna bunganya, dari besarnya, itu udah pasti dengan menggunakan ekoenzim itu. Saya ada itu videonya, kelihatan sekali perbedaannya. Kalau untuk sayuran seperti pok choy itu, sayurannya itu lebih tebal, sehingga hitungan dalam keranjang itu kan lebih berat. Sebetulnya kalau petani rajin itu sebetulnya sangat menguntungkan. Tinggal memotivasi petani itu supaya mau menggunakan saja, maksudnya petani yang lebih luas gitu ya. Nah, terus di kebun saya sendiri, saya juga menggunakan saat ini baru berapa hari yang lalu saya metik terongnya besar-besar dan warnanya bagus sekali, ungunya itu keras sekali, terang, biasanya tidak begitu, dan bertahan lama. Itu sudah lama sekali, terongnya itu enggak biasanya sudah selesai waktu masa berbuahnya, ini masih itu kelihatan sekali perbedaan hasil dari yang menggunakan dan yang tidak menggunakan. Iya. Wah, luar biasa sekali Bunda Rawi. Begitu perjuangan Ibu yang sangat panjang, tetapi hasilnya juga sangat mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Namun selama ini apakah ada hambatan-hambatan yang Ibu hadapi di lapangan? Kalau untuk mengenalkan ekoenzim itu tidak terlalu ada hambatan. Tetapi justru hambatannya adalah supaya bagaimana agar mereka setelah mendengar penjelasan tentang sosialisasi ekoenzim ini, bagaimana agar mereka mau membuat. Di situ hambatannya. Karena pada waktu awal itu mereka kelihatan semangat sekali, euforia, wow, semangat sekali. Dan mereka kan selalu setiap selesai sosialisasi kita memberikan sampel 1 buah, 1 botol. Nah itu tujuannya untuk memancing agar mereka selanjutnya membuat. Nah disinilah masalahnya, setelah kita kembali tanyakan, itu ternyata tidak semua membuat. Padahal harapan kita kan agar setiap orang yang mengikuti itu membuat. Karena agar setiap rumah tangga itu menggunakan ekoenzim ini. Tujuannya begitu. Jadi bagaimana nanti Ibu memulainya untuk lebih memperkenalkan lebih masif lagi penggunaan ekoenzim ini agar masyarakat bisa betul-betul paham dan mau membuat masing-masing di rumahnya sendiri ekoenzim itu? Ya, sebetulnya dalam sosialisasi itu kita sudah sangat dengan
kuat mengetuk hati mereka, terutama tentang keadaan bumi kita yang saat ini sangat sedang sakit gitu ya, yang mungkin sudah menjadi isu dunia, yaitu dengan pemanasan global ini. Jadi dengan ekoenzim ini sebetulnya tujuan utama daripada yang meneliti ini adalah untuk penyelamatan bumi. Nah, itu kita sudah singgung, dan juga tentu ada beribu manfaat yang bisa diperoleh daripada ekoenzim ini. Itu pun sudah kita jelaskan, tapi ternyata tidak semua orang itu peduli sekali terhadap penyelamatan bumi ini. Mungkin mereka sepintas lalu gitu. Jadi disitulah sebetulnya yang paling penting dari hati ya. Kalau untuk bisa orang itu mau membuat dan mengerti apa tujuan daripada pembuatan ekoenzim ini. Nah, itu saya tertarik sekali, Bunda Rawi. Bunda Rawi ingin menyelamatkan bumi. Kemudian saya kok pernah dengar ya, Bunda Rawi itu dibilang penguasa hutan. Betul ya Bu ya? Apa itu bedanya Bunda? Antara orang hutan dan penguasa hutan. Itu kan penguasa orang. Itu begini, dulu sebelum saya mengenal ekoenzim, saya memang cukup intens untuk melakukan penanaman pohon. Saya bersama teman-teman organisasi, di berbagai organisasi yang saya ikuti, biasanya saya organize untuk menanam, karena itu juga kan termasuk juga mengurangi dampak pemanasan global, itu udah pasti. Jadi dulu saya, karena terlalu seringnya ada teman yang dosen di Universitas Udayana, dosen pertanian, tanpa sengaja di forum resmi, karena beliau sebagai ketua panitia menyebut saya sebagai penguasa hutan. Jadinya semua tertawa waktu itu. Ya, lucu ya, penguasa hutan. Orang hutan ya, tapi artinya beda orang hutan. Iya. Bunda, saya pengen tahu Bunda, yang lebih detail lagi, apa itu artinya ekoenzim itu? Ekoenzim itu adalah cairan alami yang serbaguna, sehingga sering disebut memiliki sejuta manfaat, yaitu hasil fermentasi daripada gula atau molase, di sini dalam hal ini gula merah, dengan sisa kulit buah dan juga sisa sayuran dan air, itu difermentasi selama 3 bulan. Sangat simpel pembuatannya, tapi ini diteliti selama 30 tahun oleh Dr. Sukon Pampong dari Thailand. Nah, itu beliau menemukan ramuan yang sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya. Kita membuat sudah dengan sangat mudah. Itu tidak dipatenkan oleh beliau dan dibuka siapapun yang mau membuat, malah sangat senang jika ada yang mau membuat, karena tujuannya adalah untuk penyelamatan bumi, seperti tadi saya katakan. Ya, waduh, luar biasa ya Bunda, kita bisa mengadopsi ilmu ini. Dan kalau bisa dijelaskan Bunda, apa sebenarnya manfaat dari ekoenzim untuk secara keseluruhannya, terutama kalau untuk pertanian, apakah itu ada manfaatnya Bunda? Oh, ada. Sangat ada. Ini mau khusus mengenai pertanian atau keseluruhan? Saya keseluruhan dulu nih. Ya, baik. Ekoenzim itu yang jelas dia akan kalau kita gunakan itu bisa meningkatkan kualitas daripada tanah, udara ataupun air. Kemanapun kita aplikasikan, di situ ada manfaat yang diberikan oleh ekoenzim ini. Jadi manfaat yang lainnya itu bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya dalam rumah tangga
kita bisa gunakan sebagai untuk mengepel, karbol alami, pembersih dapur, juga bermanfaat. Ini di dapur dulu untuk menetralisir kalau sayur dan buahan yang mungkin kita ragu ada pestisidanya, itu kita rendam air diisi ekoenzim selama 45 menit, itu akan menetralisir daripada pestisida tersebut. Juga bisa untuk cuci baju, bisa untuk keramas campuran, itu menghilangkan kotoran, banyak sekali manfaatnya. Kalau untuk pertaniannya Bunda? Nah, kalau untuk pertanian itu kita gunakan disemprot dengan perbandingan 1:500 sampai 1:1000. Sebetulnya ini ekoenzim ini kan fungsinya sebetulnya sebagai katalisator. Jadi di sini bahan-bahan, mungkin perlu bahan-bahan yang digunakan itu agar dipilih dipilih agar bisa menghasilkan di pertanian itu hasil lebih banyak maksudnya. Iya, menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Ini sudah dibuktikan oleh teman-teman. Contohnya yang ada seorang ibu yang memang petani juga di NTT, itu ikut di grup kita. Dia itu menggunakan bahan-bahannya itu dipilih. Jadi dia menggunakan bahan yang kandungan untuk mendapatkan NPK supaya itu tinggi, untuk menggantikan NPK kimia itu dia menggunakan bahan-bahan yang kandungan N, P dan K-nya tinggi. Contoh itu buah maja, itu katanya kandungan N-nya sangat tinggi, dan juga di sana digunakan untuk P-nya itu digunakan gedebong, ini pisang ya, batang pisang juga pisang itu juga kan kandungan. Wah, luar biasa sekali manfaatnya ya Bunda ya. Nah, itu bagaimana kalau kita skala rumah tangga sekarang? Di rumah tangga kan juga sebagai yang memberikan dampak sangat luar biasa terhadap lingkungan dari limbah-limbahnya. Itu bagaimana itu Bunda untuk mengelolanya, untuk dibuat menjadi ekoenzim? Ya, yang paling penting di rumah itu memang kita harus melakukan pemilahan sampah yang organik dan anorganik. Nah, yang bisa digunakan untuk membuat ekoenzim ini adalah sampah organik tapi yang masih segar. Jadi tidak boleh yang busuk, tidak boleh ada yang sudah dimasak, itu tidak boleh. Jadi kita pilah. Jadi mungkin untuk sampah organik yang tidak segar itu kita bisa gunakan sebagai kompos, dibuat kompos ya. Jadi dipisahkan. Jadi yang jelas ini. Cuman mungkin perlu di sini saya sampaikan, orang jauh lebih tertarik membuat ekoenzim biasanya. Karena manfaatnya yang sangat banyak itu. Kalau kita suruh membuat kompos itu biasanya lebih sulit lagi ibu-ibu kita. Jadi itu maksudnya dipisah juga limbah daripada buah yang masih segar, sayuran yang masih segar dengan yang sudah busuk. Begitu. Terus untuk skala yang besar seperti Bunda tadi buat sampai 500 liter itu di mana Bunda dapat bahan organiknya itu? Bagaimana caranya Bunda? Waktu itu saya belum mengerti. Saya memburu ke pasar-pasar. Saya mencari buah-buah akhir yang sudah tidak layak dijual, itu hampir dibuang. Itu maksud saya, buah akhir itu kan berarti bukan buah segar busuk, bukan. Akhir yang itu. Jadi itu selanjutnya kita sudah mengerti caranya, jadi kita mencari limbah-limbah dari hotel, dari restoran, dari dagang-dagang seperti dagang jus, dagang rujak dan sebagainya. Itu semua sebetulnya bisa dengan mudah, malah mungkin terlalu banyak sekarang sudah orang menawarkan. Karena kita berarti kita membantu untuk
mengurangi sampah itu sendiri dari hotel, dari restoran, dari dagang-dagang itu. Mungkin bisa saya lanjutkan. Silakan. Karena dengan pembuangan sampah organik itu, pembusukannya itu mengeluarkan yang disebut gas metana itu. Itulah yang menimbulkan efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nah, kalau kita sudah membantu mengolah itu, otomatis kita berperan untuk mengurangi laju dari pemanasan global tersebut. Berarti Bunda ini mengumpulkan semua bahan-bahan organik itu dari pasar, dari restoran yang dibuang begitu aja, yang akan saja, dibuang ya kita tapi minta, Bunda kumpulkan, ya, Bunda olah ini untuk menjadi ekoenzim yang sangat bermanfaat betul, ini. Luar biasa Bunda. Berarti inilah yang disebut dengan fungsi penyelamatan bumi, yang berarti juga menyelamatkan hidup kita. Begitu Bunda. Manusia. Dan luar biasa. Makhluk. Kemudian yang terakhir Bunda, apa sekarang harapan Bunda dan inspirasi Bunda agar Bunda bisa memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat tergerak untuk membuat ekoenzim dari skala rumah tangganya sendiri? Yang pasti kami relawan, yang kebetulan saya yang mengetuai di komunitas tersebut, di ekoenzim tersebut, dengan cara sosialisasi ke berbagai kelompok-kelompok. Contoh di Gianyar itu Ibu Bupati, beliau sangat intens meminta untuk melakukan sosialisasi ke daerahnya, ke KWT, dan juga banyak majelis taklim juga minta dilakukan sosialisasi yang umumnya ibu-ibu dan PKK, ibu-ibu PKK itu dengan cara itu kita terus gencar melakukan sosialisasi. Gitu. Jadi pembuatan ekoenzim ini tidak diperlukan suatu dari status sosial, tapi siapapun boleh membuat ya. Dan semoga ide yang bagus ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat karena manfaatnya sangat luar biasa, begitu Bunda ya? Betul. Jadi Bunda sangat menginspirasi buat masyarakat yang ada di Bali ini dengan melalui ekoenzim Nusantaranya. Terima kasih Bunda Rawi. Bunda telah berbagi di sini mengenai dunia pertanian melalui aplikasi ekoenzim dalam podcast yang pada kali ini. Salam untuk ekoenzim Nusantara.